Hai, selamat datang di podcast tentang kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mantan, drama tentang mantan. Nah, kamu yang menjalin hubungan dengan seseorang, tapi hubungan itu tidak berjalan sesuai dengan yang kalian harapkan, dan akhirnya salah satu pihak memutuskan untuk menyudahi hubungan. Akhirnya, dia menjadi mantan dan kamu juga menjadi mantannya. Dan sebelum aku lanjut ke pembahasan kita tentang berteman dengan mantan pada episode kali ini, aku pengen tanya bagaimana keadaan para pendengar podcast tentang kita selama di rumah aja dan sudah beberapa hari diterapkannya aturan PSBB. Kita gak bisa kemana-mana, kita gak bisa ngumpul bareng teman, sahabat, dan lain-lain. Yang pasti kita sedikit bosan di rumah terus, sedikit jenuh, tapi gak apa-apa, kita bisa dengerin podcast-podcast yang ada di sekitar kita. Dan ini semua demi kebaikan kita bersama. Selalu jaga kesehatan, selalu ikuti anjuran pemerintah, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum aku lanjut, aku bakal jelaskan sedikit. Di sini aku tidak ingin menggurui teman-teman, tidak ingin mengajari teman-teman sebuah hubungan atau relationship. Maksud aku di sini hanya untuk berbagi cerita versi aku, bagaimana pendapat aku, dan semuanya sesuai dengan apa yang pernah aku rasakan. Jadi bisa saja di sini berbeda dengan pendapat teman-teman, tapi tujuan kita di sini adalah untuk berbagi dan have fun. Nah, untuk teman-teman yang ingin berbagi cerita, yang ingin disampaikan di podcast tentang kita, boleh banget caranya bisa dilihat di description box di bawah, oke? Nah, langsung saja kita bahas tentang berteman dengan mantan di episode kali ini bersama aku Putri di podcast tentang kita. Nah, pada episode kali ini nih, kita bakal bahas tentang mantan. Jadi, para pendengar yang cukup sensitif dengan kata mantan, lebih baik berhati-hati agar tidak terlalu baper ketika dibahas tentang mantan. Karena drama tentang mantan ini banyak banget gitu, dan gak akan berakhir. Nah, lagi-lagi mantan. Udah move on aja nih kita. Kata mantan itu gak bakal hilang gitu, dan masih jadi drama walaupun kita ada di hubungan yang baru. Nah, setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda tentang mantan. Ada yang menganggap mantan itu sebagai sesuatu yang ia benci, yang ia tidak sukai, yang menjengkelkan, dan segala kenangan buruk tentang mantan. Dan ada juga yang bilang mantan itu bikin kangen, ngangenin, atau seperti mantan terindah yang ada di lagunya Raisa. Nah, bagi yang pernah pacaran nih, pasti tahu kalau putus itu gak berarti semuanya berakhir gitu. Gak berarti semuanya sudah dan harus bermusuhan atau menjadi orang asing. Ada yang masih kontekan, ada yang masih chattingan, karena ya mungkin ada salah satu pihak yang belum move on. Nah, atau ada juga yang masih ingin balikan gitu. Dan kalau setelah menjadi mantan tapi masih berhubungan, teleponan, chattingan, atau bahkan ngajak jalan gitu, biasanya pihak yang ingin balikan ini adalah pihak yang semakin menderita karena gagal move on, ya kan? Sedangkan yang satunya itu udah gak mau balikan lagi gitu, udah kayak udah kayak ilfeel sama mantannya karena mantannya ini ngemis-ngemis minta balikan gitu. Apalagi pihak yang ingin balikan ini adalah dulunya yang mengakhiri hubungan begitu. Lah, lo dulu yang mutusin, kenapa sekarang lo yang ngemis-ngemis minta balikan gitu kan. Nah, kalau bahas berteman baik sama mantan nih, pertanyaannya kira-kira bisa gak sih gitu. Nah, bagi para pendengar, aku mau nanya nih, bisa gak sih kalian itu berteman baik sama mantan gitu. Nah, balik lagi ke masing-masing pribadi kita gitu ya kan. Karena persepsi kita yang beda-beda tentang mantan, dan kita juga punya pandangan yang berbeda-beda tentang berteman baik dengan mantan itu seperti apa gitu. Mungkin bagi aku berteman baik sama mantan itu cukup yang ya say hello aja ketika ketemu tanpa disengaja gitu. Atau
Ada juga mungkin yang beranggapan berteman baik sama mantan itu ya seperti bisa chattingan, bisa teleponan, atau bisa jalan berdua gitu. Dan kita punya persepsi masing-masing gitu, tergantung kitanya lagi gitu kan. Nah, kalau aku pribadi sih berteman baik sama mantan itu kalau dibilang nggak bisa, sebenarnya bisa gitu, tapi sebenarnya aku itu lebih menutup diri untuk berteman baik sama mantan gitu. Tapi kalau sekedar silaturahmi yang biasa-biasa aja gitu, kayak yang aku bilang tadi, say hello saat ketemu di cafe misalnya nggak sengaja gitu kan, dia sama pasangannya, kita juga sama pasangan kita, aku bisa say hello kayak gitu. Tapi kalau untuk yang teleponan, chattingan, bahkan ngajak ketemuan, itu sangat-sangat tidak aku banget gitu. Nah, mungkin aku juga bukan tipikal yang bisa berhubungan baik sama mantan gitu. Alasannya mungkin karena dulu waktu ambil keputusan buat putus itu udah benar-benar keputusan yang matang gitu. Nggak lagi ada toleransi setelah putus gitu. Kalau udah ya udahan gitu. Mungkin itu sih alasan pribadi aku sendiri gitu kan. Dan aku juga sampai sekarang yang belum pernah ngerasain bagaimana rasanya balikan sama mantan gitu. Dan kalau boleh berharap, aku nggak mau ngerasain yang namanya balik sama mantan gitu aja sih gitu. Nah, selanjutnya gimana sih gitu caranya berhubungan baik sama mantan gitu kan. Memang sih berhubungan baik sama mantan itu bukannya dilarang gitu, boleh. Tapi mungkin kalau menurut aku berhubungan baik dengan mantan yang seperti kalian bilang chattingan, teleponan, atau bahkan jalan berdua, itu nggak apa-apa, tapi asalkan dilakukan dengan benar-benar waktu yang sangat jarang gitu, gak intens, bukan sekali seminggu gitu kan, tapi palingan ya ketika sekali dalam setahun mungkin gitu kan. Tapi aku juga gak ngajurin buat melakukan hal seperti itu gitu kan, tergantung kitanya aja. Yang jelas menurut aku kalau ingin berhubungan baik dengan mantan itu yang jangan gitu, yang intens, karena takutnya kita nanti terkena imbasnya di masa depan gitu aja sih. Untuk lebih menghargai hubungan yang akan datang gitu. Nah, kalau ada yang setuju berhubungan baik dengan mantan, pasti juga ada yang gak setuju berhubungan baik sama mantan gitu. Alasannya mungkin takut baper, takut kembali ke siklus yang sama, atau kekhawatiran mereka masing-masing gitu kan. Nah, gimana ceritanya kalau putusnya nggak baik-baik gitu? Bisa nggak sih berteman baik sama mantan gitu kan? Nah, beda cerita lagi kalau putusnya dengan sedikit konflik gitu. Memang masih bisa berteman dengan mantan, bisa berhubungan baik sama mantan, tapi itu butuh waktu dan proses yang cukup lama. Karena ya mungkin untuk melupakan konflik tersebut gitu kan. Jadi kita butuh waktu dan butuh proses gitu. Dan lama-kelamaan bakal bisa lagi say hello sama mantan gitu, kalau nggak sengaja ketemu di tempat umum. Nah, kita juga nggak tahu nih orang mana aja yang bakal kita temui nanti di masa depan. Bisa saja ketemu mantan di lingkungan kerja yang sama, atau satu kantor, atau satu proyek gitu kan, yang mau nggak mau membuat kalian itu harus ketemu sama mantan gitu, harus komunikasi sama mantan. Dan ini yang ditakutkan sebagian orang yang setuju dengan berteman dengan mantan gitu. Mereka mengambil keputusan agar berteman baik dengan mantan, agar menghindari hal-hal seperti ini di masa depan nanti gitu. Ya kita kan nggak tahu kita bakal ketemu sama orang-orang yang mana gitu kan. Nah terus selanjutnya, gimana ceritanya bagi yang udah punya hubungan baru gitu, udah punya pacar tapi masih berhubungan sama mantan, dan berhubungan sama mantan ini yang cukup intens kayak yang aku bilang, chattingan, ketemuan, dengan alibi kita harus tetap berhubungan baik sama mantan gitu. Nah, apalagi pasangan yang berhubungan dengan mantan ini belum seutuhnya move on. Emang gak kasihan sama hubungan baru? Emang gak kasihan sama orang yang di samping kamu sekarang gitu?
Ya memang kalau pasangan kamu ngizinin buat masih komunikasi sama mantan, gak apa-apa, tapi kembali lagi ke pribadi kamu lebih menghargai hubungan yang mana gitu, hubungan di masa lalu atau hubungan yang sedang kamu jalani sekarang gitu kan. Dan kalau aku pribadi, walaupun pasangan ngizinin, lebih baik enggak gitu. Karena gimana pun pasangan bilang gak apa-apa atau boleh, tapi kita gak tahu apa yang ada di perasaan mereka gitu, sebenarnya apa gitu. Apalagi perempuan, ngomongnya gak apa-apa, tapi di belakang dia gak suka gitu. Jadi lebih memilih untuk menjaga hubungan yang sekarang aja gitu. Nah tapi lain lagi ceritanya kalau status keduanya masih single. Gak masalah dong gitu kalau masih berhubungan baik sama mantan gitu. Ya memang gak masalah karena gak ada perasaan yang perlu dijaga gitu kan. Gak ada yang ngelarang juga gitu. Jadi kalau ngomongin berteman baik sama mantan ya kurang lebih kayak gitulah ya. Dan sebenarnya bahas mantan itu gak ada habisnya, jadi gak usah diomongin gitu. Dan kalau ada yang belum tersampaikan kepada mantan, sampaikanlah lewat kolom komentar. Gak salah kan kalau ingin menyampaikan sesuatu yang belum tersampaikan gitu. Mungkin untuk episode kali ini dicukupkan sekian dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan nantikan episode selanjutnya. Sampai bertemu lagi via suara.